Baik, selanjutnya itu sesi pertanyaan. Pada kelompok 1, silakan, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya, silakan, itu Sri Lestari. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Menurut kelompok Anda atau kelompok kalian, strategi pembelajaran yang mana yang cocok digunakan untuk pembelajaran saat ini? Terima kasih. Ya, kelompok 1 ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Fitri Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya, jelaskan implikasi dari strategi ekspositori dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Efra Rahmi Budianti. Saya perwakilan dari kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan, jelaskan langkah-langkah strategi induktif. Ya, satu pertanyaan lagi. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pratama, tim 1.3.19.045, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya yaitu, apa pengaruh strategi pembelajaran ekspositori terhadap hasil belajar siswa? Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 2. Kemudian, pertanyaan dari kelompok 3. Saya. Ya, Sabila, silakan. Menurut kelompok Anda, strategi pembelajaran apa yang paling efektif di antara strategi-strategi yang Anda jelaskan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Sabila. Satu pertanyaan lagi untuk kelompok 3. Saya. Ya, Putri, silakan. Sebagai calon guru, strategi pembelajaran apa yang akan Anda terapkan di tengah adanya pandemi seperti sekarang ini? Terima kasih Putri atas pertanyaannya. Kemudian kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4. Ya, silakan Diki. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Putra Farlis, NIM 053, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Kan tadi ada strategi pembelajaran ekspositori, heuristik, induktif, deduktif, sama efektif. Dari strategi tersebut, manakah yang mampu membantu siswa agar dapat belajar dengan baik, khususnya pada konteks pelajaran fisika dan sains? Terima kasih. Baik, selanjutnya satu pertanyaan lagi untuk kelompok 4. Saya. Ya, silakan Siti Rohana 123. Pertanyaannya yaitu, bagaimana upaya tenaga pendidik agar bisa menerapkan strategi pembelajaran dengan baik? Jelaskan. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 6. Saya Esther Claudia. Ya, silakan Esther. Di tengah pandemi ini kan sistem belajar mengajarnya kan daring. Nah, dari keempat metode itu, mana yang lebih bagus agar membuat anak-anak tidak cepat bosan dan motivasi belajar anak tidak turun? Dan apa yang dilakukan guru? Terima kasih. Pertanyaan dari Esther. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi. Saya. Ya, Fadira, silakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fadira Insani Putri, NIM A1C3-19061. Di sini pertanyaan saya yaitu, bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk melakukan strategi pembelajaran ekspositori, heuristik, deduktif, dan induktif di saat pandemi sekarang ini? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 6. Kemudian pertanyaan terakhir dari kelompok 7. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Darmatiara, NIM A1C3-19043. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji, sesuai dengan judul presentasi kelompok, yaitu tentang beberapa strategi dalam pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari beberapa strategi tersebut, menurut kelompok kalian, manakah strategi yang lebih tepat dan lebih cocok sebagai seorang mahasiswa, khususnya di program studi pendidikan fisika ini? Dan apa alasan kalian memilih strategi tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Dedek. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi. Nadia Siwa yang nanya. Ya, silakan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok
7 ingin bertanya pada kelompok 5. Saat ini Indonesia bahkan di dunia sedang terjadi pandemi COVID-19 sehingga dunia pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di sekolah ataupun kampus secara offline harus diganti secara online dan dilakukan di rumah. Nah, pertanyaan saya adalah menurut kelompok 5, bagaimana strategi pembelajaran yang tepat dan bisa dilakukan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK, khususnya anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita di masa pandemi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas semua pertanyaan. Berikan kami sedikit waktu untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kelompok. Baik, dari kelompok kami sudah diskusi. Pertanyaan pertama dari kelompok 1 itu akan dijawab oleh Ayu Permata Bunda. Padanya kami persilakan. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, pertanyaannya, menurut kelompok Anda, strategi pembelajaran mana yang cocok digunakan untuk pembelajaran saat ini? Jawabannya adalah, menurut kelompok kami, strategi pembelajaran yang cocok adalah strategi pembelajaran ekspositori, karena strategi ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Misalnya, guru memberikan pertanyaan kepada siswa setelah menjelaskan materi, dan siswa menjawab. Jika jawaban siswa tersebut benar, maka guru memberikan tanggapan dengan memuji siswa tersebut. Nah, dengan begitu implikasinya terhadap siswa akan lebih semangat dan lebih giat belajar agar bisa menjawab pertanyaan guru dengan benar. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu jelaskan implikasi dari strategi pembelajaran ekspositori dalam kehidupan sehari-hari. Terus, implikasinya adalah jika guru memberikan pujian terhadap siswa, jika jawabannya benar, maka siswa akan lebih semangat belajarnya supaya bisa menjawab pertanyaan guru dengan benar. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu dari kelompok 2. Yang menjawab adalah Suratun Aisyah. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Efrarahmi Budianti. Jelaskan langkah-langkah strategi induktif. Langkah-langkah strategi induktif yang pertama, ada konsep pembentukan atau belajar konsep. Tahap ini mencakup 3 langkah utama, yaitu item daftar, kelompok barang yang sama secara bersama-sama, serta label nama konsep. Yang kedua, interpretasi data strategi. Yang kedua ini merupakan cara mengajarkan bagaimana menginterpretasi dan menyimpulkan data. Sama halnya dengan strategi pertama, cara ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Yang terakhir ada penerapan prinsip-prinsip. Strategi ini merupakan kelanjutan dari strategi pertama dan kedua. Setelah siswa dapat merumuskan suatu konsep, menginterpretasikan dan menyimpulkan data, selanjutnya mereka diharapkan dapat menerapkan suatu prinsip tertentu ke dalam suatu situasi permasalahan yang berbeda. Selanjutnya pertanyaan dari Wahyu Adi Pratama. Apa pengaruh pembelajaran ekspositori terhadap hasil belajar siswa? Menurut Wina Sanjaya dalam bukunya yang berjudul Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan tahun 2006, beliau menyatakan bahwa strategi ekspositori memberi pengaruh yang baik bagi siswa. Strategi pembelajaran ini sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai cukup luas dan memiliki waktu terbatas. Melalui strategi ekspositori, siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang materi pelajaran sekaligus mengobservasi melalui demonstrasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Suratun Aisyah. Pertanyaan untuk kelompok 3 itu saya sendiri yang menjawab. Yang pertama ada pertanyaan dari Sabila. Menurut kelompok Anda, strategi pembelajaran apa yang paling efektif di antara strategi-strategi yang Anda jelaskan? Jadi begini, Sabila, strategi pembelajaran dikatakan efektif itu kalau seorang guru hanya saja memakai sebuah strategi pembelajaran satu saja, itu kurang efektif. Terus, bagaimana sih kita harus mengefektifkan sebuah strategi pembelajaran? Itu dengan cara mengkombinasikannya. Jika pembelajaran itu atau strategi pembelajaran itu kita kombinasikan, misalnya kita kombinasikan antara deduktif dengan induktif, itu akan lebih efektif siswa memahaminya. Terus yang kedua itu tentang kelas yang kuat. Jika seorang guru itu menjelaskan di kelas-kelas yang tepat atau kuat, itu akan lebih memudahkan peserta didik menangkap atau memahami pembelajaran. Terus yang ketiga itu ada guru menyampaikan di peserta didik yang berkognitif tinggi atau
mudah menyempurnakan pembelajarannya. Itu akan memudahkan seorang guru untuk menjelaskan dan siswa tersebut paham. Yang selanjutnya pertanyaan dari Putri Handayani Simatupang, itu pertanyaannya, sebagai calon guru, strategi pembelajaran apa yang akan Anda terapkan di tengah adanya pandemi sekarang ini? Jadi kita sebagai seorang guru, itu strategi pembelajaran yang kita gunakan untuk pandemi atau COVID-19 ini, pada tahun ini itu yang pertama, tetapkan manajemen waktu. Jika kita menetapkan manajemen waktu, itu akan lebih mengefektifkan seorang siswa menangkap sebuah pembelajaran. Yang kedua, persiapkan teknologi. Kenapa kita mempersiapkan teknologi? Karena pada pembelajaran online ini, kita harus membutuhkan sebuah teknologi yang canggih, misalnya HP, laptop, dan yang lain-lain. Yang ketiga, pembelajaran dengan serius. Pembelajaran dengan serius ini, sepertinya kalau kita online maupun offline, kita harus memperlihatkan bahwa guru bisa mengatur siswanya untuk belajar dengan serius. Yang keempat, jaga komunikasi antar pengajar dan teman satu kelas. Mengapa kita harus menjaga komunikasi? Karena kita melibatkan di era teknologi yang sangat canggih ini. Kita harus menyesuaikan diri untuk terus berkomunikasi tanggap dengan pengajar ataupun teman yang lainnya, agar kita tidak atau menghindari kesalahan pahaman. Demikian, selanjutnya Evaulia Astetika, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti yang yaitu bagaimana upaya tenaga pendidik agar bisa menerapkan strategi pembelajaran dengan baik. Jelaskan. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Apakah yang dijadikan sasaran dalam kegiatan belajar mengajar dan sasaran yang dituju harus jelas dan terarah. Yang kedua yaitu memilih sistem pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Nah, yang ketiga, yaitu memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Dan yang keempat, yaitu menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria, serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan dari Diki. Menurut kalian, strategi pembelajaran yang mana yang paling efektif serta mampu membantu siswa agar dapat belajar dengan baik, khususnya konteks pelajaran fisika dan sains? Nah, untuk strategi pembelajaran fisika yang diterapkan di kelas, ada beberapa indikator yang harus diterapkan oleh guru. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya, bahan dan materi pembelajaran, metode dan media pembelajaran. Nah, guru ini harus menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan indikator-indikator tersebut sehingga kegiatan belajar dapat terlaksana dengan baik. Nah, menurut kelompok kami, strategi yang tepat yaitu strategi pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk siswa mengembangkan keterampilan berpikirnya tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Nah, pada pembelajaran ini, guru langsung memberikan presentasi informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari oleh siswa. Dan selanjutnya, guru akan membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawaban dari Eva. Selanjutnya, untuk kelompok terakhir, kepada Rini Simamora, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu Esther dan Fadira. Yang pertama, pertanyaan dari Esther. Pada saat pandemi saat ini, dengan diterapkannya sistem belajar daring atau online, maka strategi yang paling tepat itu digunakan adalah strategi pembelajaran heuristik. Seperti yang dijelaskan oleh Profesor Eko Indrajit, seorang pakar teknologi informasi, pada masa pandemi ini, guru, siswa, dan orang tua memiliki peranan tersendiri untuk menjalankan aktivitas pendidikan. Misalnya, siswa melaksanakan pembelajaran mandiri dan berusaha keras untuk melaksanakan tugas dan kewajiban meski dengan pendampingan minimum dari guru. Selain itu, siswa juga lebih bebas berkreasi mengenai tugas. Sementara di sisi lain, tugas guru yaitu mengonfirmasi kemajuan siswa lewat teknologi bisa lewat media sosial. Jadi dari penjelasan beliau tersebut, hal ini lebih sesuai dengan karakteristik strategi pembelajaran ekspositori. Heuristik maksud saya.
karena siswa lebih banyak terlibat pada kegiatannya sendiri, dan strategi ini juga lebih menekankan pada aktivitas siswa pada proses pembelajaran dan mengembangkan proses berpikir intelektual siswa. Kemudian, bagaimana tindakan guru yang tepat? Selanjutnya, Eko Indrajit juga menjelaskan 5 langkah strategis yang harus dilakukan oleh guru, yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap target pembelajaran yang ingin dicapai, mengidentifikasi sumber daya yang perlu dimiliki, memahami situasi dan kondisi masing-masing, mengaji kebutuhan dan ketersediaan untuk operasional pelajaran, serta melaksanakan langkah-langkah tersebut secara kreatif dan inovatif. Selanjutnya, pertanyaan dari Fadira. Langkah-langkah yang tepat untuk melakukan strategi pembelajaran ekspositori, heuristik, deduktif, dan induktif. Nah, di saat pandemi ini langkah-langkah tersebut telah dirangkum oleh Kemendikbud yang mengatur kebijakan melalui surat edaran nomor 4 tahun 2020, yaitu memuat 4 hal. Langkah-langkah tersebut adalah, yang pertama, pembelajaran dilakukan secara daring, baik secara interaktif maupun non-interaktif. Yang kedua, guru harus memberikan pendidikan kepada peserta didik tentang kecakapan hidup, yakni pendidikan kontekstual sesuai dengan kondisi rumah masing-masing. Yang ketiga, pembelajaran di rumah harus disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing peserta didik. Dan yang terakhir yaitu bagi para guru, tugas yang diberikan kepada peserta didik tidak harus dinilai seperti biasanya di sekolah, akan tetapi penilaian lebih banyak kualitatif yang sifatnya memberi motivasi kepada anak-anak. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban dari Rini. Selanjutnya untuk kelompok 7 itu akan dijawab oleh Eva Uliastika dan Suratun Aisyah. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Sri Aulia. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana strategi pembelajaran yang tepat dan bisa dilakukan bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita di masa pandemi. Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu strategi tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Anak tunagrahita merupakan individu yang unik dan utuh. Mereka memiliki hambatan intelektual, tetapi mereka juga masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Strategi yang dapat dilakukan dalam masa pandemi seperti sekarang untuk anak tunagrahita lebih efektif menggunakan strategi pembelajaran induktif, karena dengan strategi ini, anak yang mengidap tunagrahita dapat memfokuskan pengamatan melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana yang diberikan guru. Melalui pertanyaan ini, guru membimbing anak tersebut untuk membangun pemahaman terhadap materi pelajaran dengan cara berpikir dan membangun ide. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Eva. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dedek, yaitu tentang strategi apa yang digunakan yang cocok untuk, yang tepat untuk mahasiswa, khususnya di pendidikan fisika. Nah, menurut kami, kegiatan pembelajaran akan berjalan optimal apabila menerapkan strategi pembelajaran yang tepat di setiap mata kuliahnya. Misalnya, penerapan pembelajaran didasarkan oleh 5 faktor. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, bahan dan pembelajaran, metode, media pembelajaran, dan evaluasi. Dengan mengacu pada indikator, maka strategi pembelajaran yang digunakan akan optimal. Nah, keberhasilan pelaksanaan strategi pembelajaran tersebut tentu akan berimplikasi pada penguasaan siswa terhadap kompetensi-kompetensi yang diajarkan. Nah, misalnya pada materi yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, maka akan dikerjakan dan dijelaskan oleh guru, baru kita mengerti. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu adalah pertanyaan dan jawaban yang kelompok kami sampaikan. Apakah ada ingin menyanggah atau memberi saran? Baik, demikianlah presentase dari kelompok 5 tentang strategi pembelajaran dan strategi pembelajaran. Demikian, terima kasih.